ini dan juga saya Marta Ukru. Kami berdua akan sama-sama memaparkan mengenai rumus analogi. Dan diharap teman-teman semua dapat memperhatikan dengan baik ya. Check it out! Pada saat ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari analogi. Analogi merupakan penalaran atau penyimpulan yang bertolak dari satu atau sejumlah peristiwa menuju kepada peristiwa yang lain yang sejenis. Apa yang terdapat pada fenomena peristiwa pertama disimpulkan terdapat juga fenomena peristiwa yang lain karena keduanya mempunyai persamaan prinsipal. Dalam setiap tindakan penyimpulan analogi terdapat 3 unsur, yaitu peristiwa pokok yang menjadi dasar analogi, persamaan prinsipal, dan juga yang menjadi pengikat, dan ketiga, fenomena yang hendak kita analogikan. Jadi, ada beberapa tokoh yang memaparkan mengenai analogi ini. Salah satunya adalah Louis O. Katzoff. Menurutnya, analogi adalah berusaha untuk mencapai kesimpulan dengan menggantikan dengan apa yang kita coba untuk membuktikan dengan sesuatu yang serupa dengan hal tersebut. Namun, yang lebih dikenal dan kemudian menyimpulkan kembali apa yang mengawali penalaran kita, itu adalah pendapat menurut Louis O. Katzoff. Selanjutnya, hakikat analogi. Analogi merupakan penalaran atau penyimpulan yang bertolak dari satu atau sejumlah peristiwa menuju kepada suatu peristiwa lain yang sejenis. Dalam istilah peribahasa, kita sering menemukan kalimat rambutnya indah bagaikan bunga mayang. Di sini kita membandingkan 2 hal yang berlainan, yaitu rambut dan bunga mayang. Selanjutnya, menganalogikan atau membuat keserupaan antara rambut yang indah dengan bunga mayang. Contohnya antara lain misalnya, wajah kedua anak kembar itu bagaikan pinang dibelah 2. Dalam hal ini, kita pun membandingkan 2 hal yang berlainan, yaitu wajah 2 anak kembar dan pinang selanjutnya. Menganalogkan, membuat keserupaan antara wajah anak kembar dengan pembukaan pinang dibelah 2. Pengertian umum analogi dari penalaran analogi adalah kemampuan untuk menalar dengan memperhatikan pola-pola yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah macam-macam analogi. Analogi dibedakan menjadi 2, yaitu analogi deklaratif dan juga analogi induktif. Penjelasan yang pertama mengenai analogi deklaratif atau analogi penjelas. Analogi ini merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar-samar dengan sesuatu yang sudah dikenal dan digunakan dalam penyelesaian masalah yang hendak diterangkan. Yang menjadi contohnya ada 2. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dibangun oleh fakta-fakta sebagaimana rumah yang dibangun dengan batu-batu, tetapi tidak semua kumpulan pengetahuan itu ilmu, dan juga tidak sebuah rumah itu adalah tumpukan batu. Dan contoh yang kedua adalah otak. Otak itu menciptakan pikiran sebagaimana buah ginjal manusia mengeluarkan air seni. Yang kedua adalah analogi induktif. Apa itu analogi induktif? Analogi induktif yaitu analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada 2 fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Analogi ini atau biasa disebut analogi logis sebagai suatu proses penalaran bertolak dari suatu kesimpulan yang aktual antara 2 hal. Yang selanjutnya adalah rumus penalaran analogi. Pada proses bernalar menggunakan analogi, kali ini kita menggunakan analogi Sternberg yang meliputi ada beberapa hal yang kita pakai. Yang pertama adalah encoding, inferring, mapping, dan applying. Apa itu encoding?
Encoding atau pengkodean adalah mengidentifikasi masalah dan sumber masalah target dan mencari ciri-ciri dan struktur masalahnya. Yang kedua adalah inferring atau penyimpulan, yang adalah mencari keterkaitan yang terdapat pada masalah sumber atau dikatakan mencari hubungan atau low order. Yang ketiga adalah mapping atau pemetaan, yang adalah mencari keterkaitan antara masalah sumber dengan masalah target dalam hal membangun kesimpulan dan kesamaan hubungan dari dua masalah tersebut yang memungkinkan untuk mengidentifikasi keterkaitan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu applying atau penerapan, yang melakukan pemilihan jawaban yang cocok, berguna untuk memberikan konsep yang sesuai atau dapat membangun keseimbangan antara masalah sumber dan juga masalah target. Dari hal ini menjelaskan bahwa dalam mengukur seseorang dikatakan benar menggunakan analogi dalam menyelesaikan masalah jika yang pertama dapat mengidentifikasi keterkaitan atau keserupaan proses antara masalah yang dihadapi dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi suatu struktur masalah yang sesuai dengan masalah target. Yang ketiga adalah dapat mengetahui cara menggunakan masalah sumber dalam menyelesaikan masalah target. Artinya apa? Artinya dapat memperkirakan aturan yang membentuk masalah target. Selanjutnya, penyimpulan analogi. Dalam tindakan penyimpulan analogi terdapat 3 unsur, yaitu peristiwa pokok yang menjadi dasar analogi. Yang kedua, persamaan prinsipal yang menjadi pengikat. Dan yang ketiga fenomena yang hendak dianalogikan. Misalnya, kita mengetahui betapa kemiripan yang terdapat antara bumi yang kita tempati dengan planet lain, seperti Saturnus, Mars, dan yang lainnya. Planet ini mengelilingi matahari sebagaimana bumi. Meskipun dalam jarak dan waktu yang berbeda, semuanya menginjar sinar matahari sebagaimana bumi juga. Baik, yang menjadi kesimpulan dari pemaparan yang disampaikan pada saat ini adalah analogi merupakan penalaran atau penyimpulan yang bertolak dari satu atau sejumlah peristiwa menuju kepada satu peristiwa yang lain yang sejenis. Apa yang terdapat pada fenomena peristiwa pertama disimpulkan terdapat juga pada fenomena peristiwa yang lain karena keduanya mempunyai persamaan prinsipal. Jadi, analogi merupakan cara yang digunakan oleh seseorang untuk menjelaskan mengenai dialog, kalimat, dan juga istilah yang sulit untuk dimengerti. Kemudian dia akan mengambil sebuah istilah lain untuk menjelaskan maksud dari kalimat tersebut agar mudah dipahami. Namun, apabila sesuatu hal tersebut sudah dipahami, dimengerti, dan diterima oleh khalayak umum, maka analogi tidak dapat diterapkan dan tidak dapat disebut analogi. Karena mengapa? Karena analogi ditujukan untuk mengetahui dan memperjelas sebuah pengertian. Jadi guys, itu merupakan sedikit tentang pemaparan mengenai rumus analogi. Jadi, analogi merupakan suatu pengendalian untuk memperjelas suatu pengertian. Nah, jadi analogi ini digunakan untuk memperjelas suatu pengertian yang masih belum diterima oleh khalayak umum. Jadi semoga pemaparan kita kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan kita bisa sama-sama belajar untuk tahu mengenai rumus analogi.